Halo semuanya, balik lagi saya dengan Vicky. Hari ini saya akan sharing mengenai apa yang saya pelajari tentang 7 Major Communication Skills. Seperti video yang sebelumnya saya share, itu ada 7, namun saya akan membaginya dalam beberapa part video. Untuk saat ini kita sudah sampai di part yang ketiga ya. Oke, yang 2 itu apa sih yang sebelumnya? Oke, baik. Just as a reminder, yang pertama itu saya membahas tentang the 7 C's of communication. Yang kedua, saya membahas tentang learn about empathy. Dan yang sekarang di video ketiga kali ini saya akan membahas mengenai make a small talk. Oke. Well, langsung aja. Mungkin ya, bukan mungkin, tapi seringkali ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, seringkali kita merasa like awkward kan. Kadang juga kita tuh merasa terintimidasi, bingung, nggak tahu nih mau ngomongin apa atau harus ngomong apa nantinya. Dan dengan belajar small talk ini nantinya kita bisa sedikit overcome the awkward silence yang kayak gitu sih. Oke, well sebenarnya small talk sendiri berfungsi untuk memecahkan suasana antara dua orang strangers atau lebih dalam suatu komunikasi. Well, kenapa small talk itu penting sih? Perlu diingat, kadang stranger yang kamu temui hari ini itu bisa jadi suatu ketika dia jadi your partner atau your best friend, atau mungkin seseorang yang bisa membantu karirmu, atau mungkin partner bisnis, ya kan? Well, actually no one knows. Oke, langsung saja. Sebenarnya kalau kita ngomongin small talk ya, small talk itu penting nggak sih? Sebenarnya sih itu penting, tapi terkadang kita itu mengabaikannya. Dan small talk itu juga sebenarnya ada tekniknya. Lantas apa aja sih tekniknya itu? Oke, kita start. Saya akan sharing mengenai teknik small talk itu sendiri, yaitu Ford teknik, FORD. Lantas apa itu? Ford itu stands for family, occupation, recreation, dan dreams. Dengan menggunakan teknik ini akan membuat Anda merasa lebih pede di antara yang lainnya. Teknik ini juga bisa membuat social event lebih enjoyable dibandingkan sesuatu yang perlu ditakuti. Ya, kadang kita takut kan, aduh mau ngomong apa ya, nanti dia ilfeel. Nah, teknik ini sebenarnya adalah kombinasi dari menanyakan pertanyaan, mendengarkan jawaban, dan merespon terhadap apa yang dikatakan orang lain. Strateginya, teknik ini akan membuka conversation dengan membicarakan sesuatu yang orang itu lebih lebih mau untuk open up dan memberikan personal information tentang mereka sendiri. Namun tetap gunakan ini untuk membuka conversation saja ya, dan nantinya juga tetap harus dilanjutkan tentang yang lainnya. Dan jangan lupa untuk menunjukkan interest Anda saat berkomunikasi dengan cara ini. Jadi interest lebih ke interest terhadap apa yang mereka sampaikan, dan menunjukkan kalau Anda itu engage dalam conversation ini. Hal ini akan memberikan perasaan diapresiasi terhadap orang yang kita ajak bicara. Anda juga bisa memberikan follow up question, tapi tetap ingat ya, jangan terlalu personal. Baik lagi, kita sesuai batasan kita aja. Oke, lanjut saja ya. Jadi ketika kita membuat small talk itu sebenarnya tujuannya apa? Ya kan? Tentu saja tujuannya tuh tetap untuk membuat meaningful conversation kan. Nah, ketika kita mencoba melakukan small talk, mungkin awalnya kita akan merasa dipaksa banget untuk bicara sama orang yang next to you atau yang di dekat Anda ya. Namun balik lagi, guna dari small talk ini yaitu untuk tetap membahas ke meaningful conversation. Nah, maka dari itu
ketika melakukan small talk dan mengubahnya untuk menjadi meaningful conversation, Anda harus melakukan beberapa hal. Akan coba saya sebutkan satu persatu ya. Oke, pertama Anda bisa share informasi. Hal ini bisa mengenai apa yang Anda suka ataupun apapun yang menarik untuk orang yang Anda ajak bicara. Yang kedua, terkait show interest Anda. Hal ini bisa dilakukan dengan mendengarkan dan merespon terhadap apa yang baru saja dibicarakan. Selanjutnya, be prepared. Be prepared. Anda juga bisa menyiapkan beberapa topik yang nantinya akan didiskusikan dengan orang lain dalam social event tersebut. Biasanya kita prepare sebelum social event tersebut, kalau itu by undangan ya, dan ketika Anda udah tahu. Oke, next. Jangan lupa pikirkan terkait hal di sekitar Anda untuk bisa diangkat dalam topik pembicaraan. Misalkan ketika Anda mengunjungi business meeting atau apa, Anda bisa kok kayak mengajak bicara mengenai like the local history ataupun sesuatu yang di situ yang sekiranya common. Oke, dan yang terakhir, don't forget to expand your answer. Selama small talk, Anda tentunya akan diberikan pertanyaan yang serupa juga kan. Ketika ini jangan memberikan straight answer, tapi membicarakan hal lain, baik experience atau activity yang bisa membuka conversation lainnya. Contohnya, ketika ada yang nanya, kamu pernah misalkan gini, kita ada di Bali ya, oke, kamu pernah ke Bali belum? Sudah. Itu hal yang buruk ya, jangan pernah melakukan hal itu. Anda bisa memulai dengan kayak, misalkan ketika ada yang nanya, kamu udah pernah ke Bali? Oh, udah. 2 tahun yang lalu waktu saya ada volunteer atau apa seperti itulah. Bisalah ya, oke. Yang terakhir, tentunya kita ingin master small talk itu sendiri ya, biar itu nggak awkward. Sebenarnya ada 10 rules yang bisa Anda gunakan untuk mastering small talk. Oke, baik. Mau dengerin satu-satu? Mau dong. Oke, langsung aja. 1. Ingatlah nama orang lain. Ini bisa dilakukan dengan cara mengulang nama orang lain itu secara berkali-kali. Tapi ketika kamu lupa, jangan panik ya. Kamu tinggal minta maaf aja, terus nanya lagi nama kamu siapa gitu. Mengulang-ulang ini bisa aja kayak misalkan nih kita bertemu nama orang, let's say namanya Dave, kita bisa Dave, kamu sudah makan belum? Dave, nah seperti itu adalah contoh pengulangannya. Yang kedua, gunakan salam yang tepat. Sesuaikan dengan situasi Anda. Umumnya di Indonesia mah yang paling aman dengan berjabat tangan ya. Hati-hati jangan bikin orang salah paham, nanti makin awkward kan. Oke, yang ketiga, prepare. Pastikan Anda mengenal dan tahu event yang Anda datangi, siapa hostnya, interest mereka, dan lain-lain. Yang keempat, balik ke awal tadi yang saya jelasin, yaitu overcome awkward silence. Dan yang kelima itu encourage the other person to open up. Ini seperti memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Misalkan di social event Anda bisa bertanya terkait opini event dan lain-lain juga ya. Yang keenam, observasi juga sekitar Anda. Ketika Anda tidak bisa menemukan kesamaan, bingung nih, apa nih yang sama, ngomongin apa ya? Oh, bisa juga ngomongin terkait mungkin makanan di event itu, atau dekorasi, lighting, anything. Oke, yang ketujuh, expand your answer seperti yang udah tadi saya jelasin ya. Jadi ketika ditanya jangan terlalu singkat lah gitu. Oke, yang ke-8, jangan lupa provide introduction. Ingat satu hal, small talk yang efektif itu yang bisa mengenalkan satu sama lain dan membuat satu sama lain merasa penting. Yang ke-9, avoid sesuatu yang tidak menyenangkan. Ingat kan, terkadang dalam social gathering itu kita sering menemukan kayak unpleasant people. Cobalah untuk menghindari diri menjadi unpleasant, karena itu akan menyebabkan bad atmosphere juga untuk mereka yang mencoba masuk ke personal space Anda. Gak mau dong kayak gitu. Oke, dan yang terakhir
exit with courtesy. Jadi kadang kan kita sering nih masih ngobrol-ngobrol tapi aduh gimana ya, udahan lah gitu. Nah, ketika Anda mau pergi, terkadang tuh bingung gimana ya biar jangan sampai orang itu tersinggung. Ya udah, Anda bisa melakukan beberapa hal yang bisa dilakukan. Contohnya, aduh aku dari tadi pagi belum makan, aku mau itu dulu ya, mau ambil makan. Ya itu juga bisa. Oke, jadi itu semua adalah tips dan cara untuk start a small talk. Meskipun banyak orang menghindari small talk, well, pada nyatanya small talk sendiri merupakan bagian penting dalam komunikasi yang tidak bisa kita hilangkan. So, I think that's all for me for today, and thank you for listening. See you in another video. Bye bye.